Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tatap muka PTM terbatas telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu dan ditinjau langsung oleh staf ahli Gubernur Sumatera Utara bidang hukum, politik dan pemerintahan, Dr. Insinyur Binsar Situmorang, MSI, MAP, yang juga sekaligus sebagai Liaison Officer Satgas COVID-19. Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Komisi D, Praksi PKS, Hanafi, dalam pemantauan PPKM terbatas di Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi, Insinyur Haji Umar Juneidi Hasibuan, menegaskan 5 aspek siap. Siap guru, siap murid, siap kurikulum, dan juga siap orang tua murid. Namun apabila ada terjadi sesuatu hal yang tiada diinginkan, baik guru maupun murid terkena COVID-19, maka sekolah akan ditutup dahulu. Tegas Wali Kota. Beginilah situasi areal daripada Tanah Lapang Merdeka, Kota Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Sutomo. Kita lihat bersama. Masih adanya juga para pelajar yang meluangkan waktu sewaktu pulang sekolah untuk bersantai di lokasi lapangan Merdeka. Ada juga yang melakukan aktivitas bermain bola kaki. Kini coba kita pertanyakan langsung kepada para pelajar, kegiatan apa yang mereka lakukan di lokasi areal lapangan Merdeka. Dek, sekolah di mana, Dek? SMP 1. Kok belum pulang? Belum pulang ya? Belum. Oh, ulang tahun. Habis ini pulanglah ya. Jaga COVID kesehatan ya. Ya, oke ya. Sekolah di mana, Dek? Sekolah di mana? Alaslia, ya. Udah pulang? Udah. Kok nggak pulang langsung ke rumah? Mau makan, Pak. Oh, mau makan. Oh, ayo udahlah. Habis ini pulang ya. Iya, Pak. Jaga COVID. Kita wawancara langsung dengan Kadis Pendidikan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Idam Khalid, SKM, MKes. Itu dalam melaksanakan PTM terbatas ini itu dilaksanakan dengan prokes ketat. Itu yang dimulai dari rumah sebenarnya. Partisipasi orang itu makan dulu, sarapan, menyiapkan masker dan peralatan sekolah yang lengkap supaya tidak meminjam nanti di sekolah. Berikutnya, orang tua mengantar sendiri ke sekolah atau naik angkot atau bus sekolah yang sudah kita siapkan. Sampai di gerbang sekolah itu petugas Satgas sekolah itu sudah siap dengan yang pertama melakukan pengukuran panas badan dengan termogan. Yang kedua itu cuci tangan. Dari cuci tangan itu diarahkan langsung masuk kelas. Di kelas itu 50%, sekitar 15-16 orang satu kelas.
kelas dalam keadaan bersih sebelumnya, sudah didesinfektan, tidak pakai AC, buka jendela seluruhnya. Lalu waktu belajar itu hanya 2 jam. 2 jam untuk 3 mata pelajaran kita buat. Dan tidak ada main-main, tidak ada jeda. Lalu makanan sendiri pun memang dibawa, makan minum dibawa dari rumah. Jadi kantin tutup. Setelah itu pulang itu diatur lagi, diatur dengan tertib pulangnya supaya di pintu gerbang itu tidak mengumpul, tidak terjadi pengumpulan di sana. Dan itu seterusnya sampai pulang ke rumah. Itu saya kira yang saya sampaikan kepada sekolah-sekolah. Terus satu lagi Pak, itu permasalahan daripada pembelajaran tadi, apakah dalam 1 minggu itu full semua waktu-waktunya, maksud saya Pak, udah gitu berapa session mata pelajaran yang dilaksanakan oleh murid? Tentu bisa dipastikan setiap masuk itu hanya 50%, ya, saya ulang 50%, dan 50% lagi besoknya. Ini kalau kita hitung-hitung hanya 2 sampai 3 hari per minggu anak itu jumpa dengan gurunya di sekolah untuk belajar. Terus Pak, masalah daripada saya dengar adanya vitamin ya yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Sepengetahuan Bapak bagaimana masalah daripada kegiatan dari Dinas Pendidikan memberikan vitamin terlebih dahulu kepada para murid? Jadi kita sebelum laksanakan PTM terbatas ini, kita sudah koordinasi termasuk dengan Dinas Kesehatan, apa tugas kesehatan begitu, termasuk memberikan vitamin kepada anak-anak sekolah begitu. Jadi harapan daripada Bapak dapat terlaksanakan dengan sukses. Dan hal yang terakhir Pak yang saya pertanyakan adalah apabila sesuatu hal yang tidak diharapkan terjadi, misalnya ada kelonjakan sedikit masalah daripada COVID-19 ini Pak, apa yang dilakukan oleh Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan? Apakah untuk menstop untuk pembelajaran atau bagaimana langkah yang diambil Pak? Ya, kita setelah hampir sebulan melaksanakan PTM terbatas ini, Dinas Kesehatan sudah melaksanakan tes rapid kepada 18 sekolah sekitar beberapa hari yang lalu. Itu 18 sekolah itu negatif seluruhnya. Itu yang sudah dapat kita pastikan. Termasuk juga TK-TK Pak ya? TK masih, saya kira masih uji coba simulasi dulu, karena di TK ini kan agak apa namanya anak-anak namanya. Iya. Itu kita pertimbangkan kalau itu. Dan tadi apabila ada kasus satu orang di sekolah itu, baik siswa, guru, TU maupun penjaga sekolah, itu kita tutup seminggu. Dan apabila terjadi kasus lonjakan, itu koordinasinya Satgas sekolah itu sudah ada komunikasinya untuk tangani kasus-kasus seperti. Tapi sampai saat ini belum ada kasus seperti satu orang pun belum ada, apalagi kasus-kasus melonjak belum ada. Jadi terakhir Pak, himbauan Bapak terhadap para murid ataupun wali murid agar turut mensukseskan ataupun memberi masukan terhadap anak-anaknya di rumah, katakanlah pembekalan, apalah himbauan Bapak tadi ini Pak? Pertama pada orang tua, supaya nyiapkan anak-anak betul-betul dari rumah itu. Untuk sarapan tadi, untuk pakai masker, untuk peralatan belajar, itu kita berharap di situ partisipasi orang tua itu. Partisipasi orang yang kedua, orang tua itu adalah pulangnya. Pulangnya juga harus orang tua berpartisipasi situ. Setelah pulang, dia harus dapat memastikan paling tidak sampai di rumah mandi atau langsung cuci tangan, begitu peranan orang tua itu. Sedangkan di sekolah itu udah ada satgas di sana supaya itu tetap
menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi sesuatu hal, koordinasikan dengan anggota Satgas yang ada di situ, Puskesmas, ada Satpol, ada Dishub, ada polisi, ada TNI. Di situ udah ada nomor kontaknya mereka semua. Kini kita menuju ke Dinas Kominfo pemerintah Kota Bukit Tinggi. Kita lihat ada kesibukan dari Kabid Komunikasi Diskominfo Iswan Suhendu SSTP MSI melakukan apel koordinasi seputar COVID-19. Yang kedua, tujuan tim 3 itu tadi BPI, UMP Imigrasi, ketiga kantor pegadaian. Yang tim 4, Bank Mandiri Syariah, itu jalan dengan firman masalahnya. BPN, yang ketiga Bank Sumut Syariah. Kira-kira demikian, kalau ada pertanyaan sampaikan. Kini kita menuju ke Kadis Kominfo Tebing Tinggi, Dedi Parulian Siagian SSTP MSI. Konfirmasi langsung di ruang comment center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Ada sedikit mau dikonfirmasi ini Pak. Ya. Bapak selaku Dinas Komunikasi, informasi pemerintah Kota Tebing Tinggi, di mana dengan kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan seperti PPKM dan juga tatap muka daripada para pelajar, aktivitas ini ada hal yang saya temukan juga di lapangan. Perlu kiranya Bapak di sini memberi himbauan kepada selaku orang tua murid maupun instansi terkait di dalam menangani permasalahan yang ada di lapangan Kota Tebing Tinggi. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih Bang Eko. Jadi terkait dengan pembelajaran tatap muka yang kita jalankan pada saat sekarang ini, pemerintah Kota Tebing Tinggi, yaitu Bapak Wali Kota telah mengeluarkan instruksi Wali Kota Tebing Tinggi nomor 188/45/629 tahun 2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID 2019 di Kota Tebing Tinggi. Jadi melalui instruksi ini tim dibentuk untuk menangani permasalahan ataupun kondisi pembelajaran tatap muka di Kota Tebing Tinggi. Kemudian menindaklanjuti instruksi tersebut, Pak Wali juga telah membentuk tim membuat Satgas COVID tentang satuan pendidikan. Jadi tim ini bertugas untuk mengontrol anak murid yang melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi anak murid tersebut mulai dari masuk ini sudah diperiksa suhu badannya, cuci tangan, menggunakan masker sampai duduk ke bangku sekolah. Kemudian waktu pulang juga tim ini menghimbau supaya orang tua murid berperan serta untuk menjemput anaknya ke sekolah. Jadi pihak sekolah pun sudah dihimbau agar tidak memberikan keluar anak murid ini sebelum dijemput orang tuanya. Jadi sini memang peran serta kita semua, termasuk orang tua siswa juga diperlukan agar bisalah meluangkan waktunya untuk menjemput anaknya di sekolah. Kemudian anak-anak sekolah juga kami minta untuk tidak keluar sekolah sebelum orang tuanya menjemput, begitu. Ya, jadi kebijakan pemerintah ini memang harus didukung oleh beberapa elemen, khususnya wali murid dari SPIA, dan kami sebagai PS juga tetap membantu program kebijakan pemerintah kota. Namun ada sedikit hal yang sifatnya masih ada kekurangan. Kita akan coba memberikan input masukan kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi agar betul-betullah Tebing Tinggi ini bisa ke depan nanti menjadi stadion COVID-19. Selanjutnya Pak, permasalahan daripada ruangan
bagaimana cara pembagian daripada murid-murid tadi yang tidak ikut serta di dalam ruangan tadi? Ya. Jadi berdasarkan instruksi wali kota bahwasanya untuk pembelajaran di sekolah ini dibatasi kapasitasnya untuk untuk pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan kapasitas 50%, Bang Eko, 50% kecuali untuk SDB, SPLB, MALB ini maksimal 62% sampai dengan 100%. Ini dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter, kemudian maksimal 5 peserta didik per kelas. Nah, kemudian untuk PAUD ini maksimal 33%. Ya, tetap dengan menjaga jarak tadi. Kemudian memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan. Di antara juga ada himbauan seperti kantin ini tidak diperkenankan untuk di banyaknya siswa-siswa yang masih berkeliaran seperti seolah-olah tidak ada COVID-19 tadi ini sangat berbahaya. Yang mana pemerintah itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan klaster tersebut, namun ya setelah adanya sedikit kelonggaran tadi ini kita berharap kan jangan sampai terjadi kelonjakan. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Ya, terima kasih Bang Eko. Seperti tadi di awal kita sampaikan bahwasanya pemerintah kota telah membentuk satgas untuk mengontrol pelaksanaan PTM ini. Selain ada satgas di Satuan Bidang Pendidikan di sekolah, pemerintah kota juga ada satgas. Jadi antara satgas itu timnya itu ada Dinas Satpol PP, Perhubungan, Kominfo, BPBD, Dinas Kesehatan, termasuk dari kepolisian dan TNI. Ini juga termasuk dalam tim tersebut untuk mengontrol. Tapi tanpa peran serta dari masyarakat maupun orang tua murid ini ya bisa juga kita sempurna mungkin Kurang maksimal ya. Kurang maksimal karena ya personil kita berapa sekolah yang ada di tebing tinggi ini tidak bisa lah dijalankan satu hari itu. Ya mungkin kalau setelah sekolah yang kita lewati anak murid ini juga nggak disiplin keluar ya tetap juga bisa terlihat oleh masyarakat bahwasanya ada kumpul-kumpul. Jadi memang tidak hanya terlepas dari peran pemerintah, harus ada peran dari peran serta masyarakat, anak murid tadi termasuk orang tua murid yang bisalah meluangkan waktunya untuk mengantar dan menjemput anaknya tadi untuk mencegah kerumunan. Jadi ini kebetulan tadi kan saya melintas di area Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi, tapi saya masuk dari belakang. Saya lihat itu banyak juga kerumunan para pelajar di tempat duduk-duduk pinggiran Tanah Lapang ini. Pagi ini saya lihat tadi barusan. Nah, jadi di sini sepertinya ya Satgas COVID yang ada di sekolah tadi itu saya nggak tahu bagaimana ya kinerjanya atau para guru-guru tersebut apakah tidak memantau, memperhatikan mereka ya bebasnya main HP segala macam. Memang saya lihat ada yang pakai masker. Pagi ini juga saya lihat. Ya, makasih Bang Eko. Nanti informasi ini akan kita sampaikan ke para dinas pendidikan supaya lebih memaksimalkan satgas satuan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Tapi kembali tadi harus tidak hanya peran pemerintah, semua lapisan masyarakat, stakeholder juga harus sama-sama mendukung ini agar pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan tidak menambah tingkat konfirmasi COVID kita di Kota Tebing Tinggi. Benar, Pak. Oke Pak, jadi begitu aja. Selamat siang ya, semoga sukses dalam bekerja, semangat terus dalam menekan COVID-19. Eko Saputra melaporkan dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara.